Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran IPA ya anak-anak ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, sekarang kita masuk pada materi larutan dan satuan konsentrasi. Kemudian dalam topik larutan dan satuan konsentrasi itu ada subtopik larutan jenuh, larutan tak jenuh, larutan lewat jenuh, larutan elektrolit dan non elektrolit, dan konsentrasi larutan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua macam campuran. Yang pertama, campuran air plus gula, dan yang kedua, campuran air plus pasir. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada campuran pertama dan campuran kedua? Ayo, coba kalian pikirkan. Untuk yang campuran pertama, yang air plus gula, gulanya akan bagaimana? Ya, betul, gulanya akan larut. Kemudian kalau air plus pasir, pasirnya bagaimana? Pasirnya akan mengendap di bawah. Nah, menurut kalian, untuk yang air plus gula, bisakah kalian membedakan yang mana gulanya, yang mana airnya? Tidak bisa kan secara kasat mata, maksudnya tanpa menggunakan alat apapun, hanya dengan mata telanjang kita nggak bisa membedakan mana air dan mana gulanya. Berbeda dengan yang campuran kedua, yang air plus pasir, kita bisa dengan jelas melihat kalau pasirnya di bawah, kemudian airnya letaknya di atas, jadi jelas ada batasnya atau fasanya. Untuk yang air plus gula tidak ada batasnya, tidak ada fasanya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Di pelajaran SMP dulu, kalian kan sudah mengenal apa itu unsur, campuran, senyawa. Nah, sekarang kita pelajari campuran. Apa kira-kira? Masih ingat anak-anak? Apa itu campuran? Ada dua macam campuran. Yang pertama, campuran homogen, dan yang kedua, campuran heterogen. Homo artinya sejenis, berarti campuran yang sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kalau heterogen, hetero itu bisa dua atau lebih jenisnya. Jadi campuran homogen itu campuran yang terdiri dari satu fasa. Kalau campuran heterogen itu campuran yang terdiri dari dua fasa, bahkan bisa lebih dari dua fasa. Masih ingat dengan gambar yang tadi? Untuk campuran homogen selanjutnya dikatakan sebagai larutan yang akan kita pelajari nanti. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, yang air plus gula dan air plus pasir, mana yang termasuk campuran homogen dan mana yang termasuk campuran heterogen? Yang tidak ada batasnya yang mana? Ya, yang air plus gula, kan tidak ada batasnya, kita tidak bisa membedakan, makanya dikatakan sebagai campuran homogen. Yang selanjutnya nanti campuran homogen itu kita sebut dengan larutan.
Kemudian yang air plus pasir kan jelas ada batasnya. Batas itu yang kita katakan fasa. Untuk air plus pasir ada dua fasa, fasa pasir dan fasa air. Nah, tadi kita sudah bicara larutan ya. Larutan tadi apa? Campuran yang bersifat homogen. Larutan sendiri itu tersusun atas solvent atau pelarut dan solut atau terlarut. Tahu enggak kira-kira solvent itu apa? Atau pelarut itu apa? Kalau tadi misalkan kalian ketika melihat yang campuran gula plus air, pelarutnya apa? Air, betul. Solut itu apa? Yang terlarut gula, itu jelas. Tapi kalau misalkan untuk larutan-larutan yang lainnya, kita memperhatikan, oh ini pelarutnya, ini terlarutnya dari mana kira-kira? Untuk pelarut itu tentunya adalah komponen yang jumlahnya banyak. Kemudian untuk solut atau zat terlarut itu komponen yang jumlahnya sedikit. Oke. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira bagaimanakah cara membuat larutan yang seperti gambar di atas? Bisa gula dicampur air atau garam dicampur air. Kalau kamu lihat ini keadaannya gimana? Bening kan? Jadi kira-kira apa ya nama larutan di atas? Larutan gula, larutan garam, boleh nanti kita pelajari lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang perhatikan juga gambar B dan gambar C. Untuk yang gambar B, bagaimana cara kalian membuatnya? Itu gambar apa toh? Oke, gambar larutan gula juga bisa kita lihat. Lebih kental dari yang pertama. Oke, betul. Berarti caranya gimana? Gulanya lebih banyak, Bu. Yang pertama tadi gulanya sedikit, 1 sendok. Yang kedua yang B gulanya bisa 2 atau 3 sendok. Oke, betul. Nanti kita lihat lagi ya. Namanya apa kira-kira? Larutan gula. Oke, ya memang larutan gula sama dengan yang pertama ya, tapi nanti kita perhatikan lagi. Sekarang yang gambar C, bisa tidak membuat? Oh, kalau untuk anak boga tentu ini hal yang mudah. Apa ya namanya? Karamel. Oke, biasa kalian buat kan untuk anak boga. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian memperhatikan tadi gambar A, B, dan C, kira-kira apa ya perbedaan pada gambar A, B, dan C? Menurutmu komposisinya bagaimana? Untuk solvent dengan jumlah solutnya, komposisinya bagaimana di larutan? Gambar A, B, dan C. Jenis-jenis larutan itu ada 3 macam. Ada larutan jenuh, kemudian larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Sekarang kita perhatikan satu persatu ya. Untuk larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah yang diperlukan. Kemudian larutan tak jenuh adalah larutan yang lebih encer dari larutan jenuh. Larutan lewat jenuh itu adalah larutan yang lebih pekat dari larutan jenuh dan lebih banyak mengandung zat terlarut. Ayo sekarang kita coba lagi kembali ke gambar A. Nah, berarti menurut kalian yang gambar A ini termasuk larutan apa?
jenuh, tak jenuh, atau lewat jenuh? Ayo, yang mana? Termasuk larutan tak jenuh. Ya, betul, karena dia encer sekali. Sekarang yang gambar B dan C, coba perhatikan. Yang gambar B adalah larutan jenuh. Oke, karena dia lebih kental atau lebih jenuh dari yang larutan tak jenuh. Kemudian yang gambar C termasuk lewat jenuh karena dia kental sekali. Di situ ada gambar larutan non elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Berdasarkan gambar di atas, apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Apa coba kalau kamu lihat dari gambarnya? Yang non elektrolit bagaimana? Ya, oke, betul, lampunya tidak menyala. Untuk yang larutan elektrolit bagaimana? Lampunya menyala. Berarti dia bisa menghantarkan arus listrik. Oke, betul. Kemudian kalau untuk larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, apa perbedaannya? Coba kamu perhatikan. Ya, yang elektrolit kuat nyala lampunya terang, yang elektrolit lemah nyala lampunya redup. Jadi, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit, dan yang kedua adalah larutan non elektrolit. Larutan elektrolit tadi apa? Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian apa bedanya elektrolit kuat dengan elektrolit lemah? Kalau elektrolit kuat seperti yang ada pada gambar tadi, nyala lampunya terang, kemudian gelembungnya banyak. Karena nyala lampunya terang, berarti dia adalah penghantar listrik yang baik. Untuk elektrolit lemah itu kebalikan dari elektrolit kuat, jadi dia penghantar listrik yang buruk, makanya tadi nyala lampunya redup. Nah, ini tadi ya, yang elektrolit lemah nyala lampunya redup, kemudian gelembungnya sedikit, bahkan kadang bisa jadi lampunya tidak menyala tetapi ada gelembung. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami sampai di sini? Jika kalian kurang paham, bisa kalian bertanya lewat WA, bisa juga lewat email. Terserah kalian, Ibu akan selalu siap untuk membantu kalian. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap semangat belajar ya. SMK bisa.